Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat kumpul di majelis Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah manajemen keuangan, tepatnya yaitu rasio nilai pasar, persamaan DuPont, dan kelemahan analisis rasio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazadul Purnain Albab yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah pertama Isna Aldila, yang kedua saya Muhammad Fazadul Purnain Albab, dan yang ketiga Muhammad Faisal, yang keempat Muhammad Rosih, yang kelima Mutiara Amalia, dan yang terakhir Nyanyu Hindun Septiana. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan atau membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mbak Isna Aldila membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga arus kas. Manfaat rasio nilai pasar yaitu tidak hanya berguna bagi korporasi, namun juga pihak eksternal seperti investor. Yang pertama, manfaatnya adalah satu, sebagai tolak ukur korporasi dalam memberikan imbalan investasi kepada investor melalui pembagian dividen perusahaan. Yang kedua, bagi investor rasio ini merupakan rasio penilaian dan evaluasi dalam berinvestasi. Yang ketiga, salah satu dasar penilaian yang digunakan untuk melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam berinvestasi jangka panjang, investor mengejar pembagian dividen. Sementara dalam investasi jangka pendek, investor mengincar capital gain. Yang kemudian selanjutnya jenis rasio nilai pasar. Yang pertama, price earning ratio atau PER. Price earning ratio adalah rasio dasar yang digunakan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan. Dalam perhitungannya, PER menggunakan perbandingan antara harga saham dengan laba per sahamnya. Rumus PER sama dengan harga per saham atau earning per share. Yang kedua, dividend payout ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur berapa persentase laba yang digunakan untuk membayar dividen. Rumus dividend payout ratio sama dengan total dividen per laba bersih yang dihasilkan dikali 100%. Yang ketiga, dividend yield ratio. Rasio ini berguna untuk menghitung berapa jumlah dividen tunai yang dibagikan ke pemegang saham biasa. Dengan rasio ini, investor mengetahui arus kas dari investasi yang telah mereka tanamkan. Rumus dividen yield ratio sama dengan dividen per share atau per market value per share dikali 100%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pembacaan materi yang dibaca oleh Mbak Isna Aldila. Dan yang kedua, yaitu akan dibacakan oleh Muhammad Faisal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yaitu DuPont. DuPont analisis merujuk pada suatu kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis kinerja fundamental perusahaan. Teknik ini dilakukan dengan menjabarkan satu persatu komponen yang digunakan dalam perhitungan rasio return on equity. Lewat penguraian komponen tersebut, investor akan fokus pada poin inti performa perusahaan.
Proses identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan pun bisa dilakukan dengan mudah. Manfaat Dupont. 1. Sebagai bahan evaluasi internal perusahaan. 2. Sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk mengetahui efisiensi perusahaan. Yang ketiga, membuat pengukuran beban utang perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pembacaannya oleh Muhammad Faisal. Dan yang ketiga yaitu akan dibacakan oleh Mutiara Amalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Dupont. Yang pertama ada margin lebih bersih atau net profit margin. Maaf Mbak, yang kedua, suaranya agak dibesarin. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Dupont. Yang pertama yaitu margin lebih bersih atau net profit margin. Yang kedua, total perputaran aset atau total asset turnover. Yang ketiga, leverage keuangan atau financial leverage. Persamaan Dupont. Dengan menggunakan metode Dupont, maka return on equity akan seperti Dupont sama dengan margin laba dikali perputaran aset dikali pengganda ekuitas. Jika memecah komponen dalam persamaan sebelumnya menjadi rasio masing-masing, maka persamaan Dupont akan menjadi terlihat Dupont sama dengan laba bersih per penjualan bersih dikali penjualan bersih per aset dikali aset per ekuitas. Karena penjualan bersih muncul di bagian bawah dalam margin laba dan di bagian atas dalam perputaran aset, maka dapat menghilangkannya. Karena penjualan bersih muncul di bagian bawah dalam margin laba dan di bagian atas dalam perputaran aset, maka Anda dapat menghilangkannya. Juga berlaku untuk aset yang dapat Anda temukan di perputaran aset dan pengganda ekuitas. Oleh karena itu, hanya tersisa laba bersih dan ekuitas. Jika perusahaan dapat mengurangi jumlah aset yang ada tanpa merugikan bisnis, margin keuntungan akan meningkat dan efisiensi aset akan meningkat, sehingga meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, menggunakan persamaan Dupont dapat membantu perusahaan untuk mengelola profitabilitasnya dengan lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pembacaan materinya oleh Mbak Mutiara Amalia. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nyanyu Hindun Septiana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak Nyanyu. Nggak kedengeran. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya slide-nya tolong di slide 7. Oh ya, slide-nya tolong host. Ya, silahkan Mbak Nyanyi. Baiklah. Yang ketiga, ada kelemahan analisis rasio keuangan. Menurut Tuku Mirzah dan Imbu, pada tahun 1999, ada beberapa kelemahan dari rasio keuangan. Yang pertama, adanya distorsi karena laba yang dimasukkan tidak memasukkan unsur biaya modal ekuitas. Yang kedua, laporan keuangan dari suatu perusahaan yang memiliki sejumlah divisi dari industri yang berlainan akan sulit dibandingkan dengan perusahaan lain atau dengan data suatu industri. Yang ketiga, terjadinya distorsi karena pengaruh inflasi dan penggunaan data historis dalam akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh catatan atas laporan keuangan. Informasi ini harus dicermati karena mungkin memuat potensi masalah yang dapat sangat mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kelima, kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisa, misalnya quick ratio tidak tinggi, apakah bagus karena kuatnya likuiditas perusahaan, atau justru jelek karena perusahaan memegang kas yang berlebih yang justru tidak produktif. Yang keenam, perbedaan dalam perlakuan akuntansi dapat menimbulkan distorsi dalam membandingkan rasio. Yang ketujuh, praktek window dressing tentunya membuat laporan keuangan terlihat bagus. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pembacaan materi
oleh Mbaknya New Hindun Septiana. Selanjutnya sesi yang terakhir yaitu penutup. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.